Selamat hari Minggu. Presbiter yang bertugas saat ini mengucapkan selamat beribadah di Minggu Pemuliaan Yesus Kristus. Mohon perhatian jemaat atas beberapa hal sebagai berikut. Ibadah ini akan dipandu kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi. Pada bagian pengakuan dosa akan dilakukan dalam doa Kyrie, doa mohon pengasihan silih ganti. Nyanyian Kidung Jemaat 44, umat atau jemaat menyanyikan bagian refrain saja. Syair baitnya akan dinyanyikan oleh singer atau prokantor. Ikuti petunjuk pada slide video. Kiranya ibadah ini berkenan di hadirat Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberita firman pada ibadah ini adalah Pendeta Emeritus Nyonya Marta Maria Mual Lopis. Jemaat mari berdiri dengan iman yang teguh, kita menyambut dan menghadap hadirat Allah yang melawat kita dengan kasih-Nya yang begitu besar. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 222B bait 1, 2, dan 3. Agungkan kuasa nama-Nya, malaikat bersujud. Nobatkan Raja mulia dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus. Agungkan Dia yang menang dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Kaum Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji, puji, puji Yesus Tuhanmu. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, nats pembimbing bagi kita dalam ibadah hari ini terambil dari Mazmur 42 ayat 2 dan 6 yang menyatakan, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jemaat Tuhan, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Air jiwaku merindukan
sahabat dan kau saudara, bahkan kau raja bagiku. Ku kasihi Engkau, Tuhanku, lebih dari siapapun. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat jiwaku, ku sembah selamanya. Jemaat Tuhan terkasih, marilah dengan penuh penghormatan akuilah segala dosa kita, dan dalam penyesalan kita memohon pengasihan-Nya. Mari kita mulai dengan pengakuan secara pribadi. Allah Bapa Maha Pengasih, wabah penyakit yang melanda dunia ini telah melumpuhkan gerak karya kami, sehingga hati kami pun turut lumpuh oleh kekhawatiran. Allah Bapa, dalam kelemahan kami berseru. Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Dunia ini porak-poranda, dosa melanda umat manusia. Banyak sengsara, itu akibatnya. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Roh Kudus menuntun hidup kami, keegoisan, iri hati, keserakahan, rendah diri, kekhawatiran, menguasai logika dan membelenggu hati nurani kami. Kasih dan kepedulian tenggelam dalam pementingan diri. Ya Roh Kudus, dalam penyesalan kami berseru. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Banyak yang hidup
tanpa harapan, lapar dan miskin, siapa penolongnya? Banyak yang mati, siapa mengingatnya? Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, seperti Engkau mendamaikan kami dengan Allah Bapa, sehingga anugerah keselamatan boleh kami terima, maka di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon pemulihan, serta dalam kerendahan hati kami berseru. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Buatlah kami alat pendamai yang memaklumkan kemuliaan-Mu. Bimbinglah kami di kerajaan-Mu. Tuhan kasihanilah, Kristus kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Jemaat terkasih, setelah kita mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Matius 11 ayat 28 demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Hidupku sedih dan gelap mencekam, dosa pemberat menekan. Ku dengar suara panggilan Tuhanku, dan ku masuk labuhan tenang. Jiwaku teduh di labuhan tenang, laut seram tak lagi ku tempuh. Gelombang besar, badai topan reda, ku selamat dalam Tuhanku. Ku serahkan penuh diriku padanya, imanku pun makin teguh. Rantai dosa lepas, jiwaku pun tentram, ku
seram tak lagi ku tempuh. Gelombang besar, badai topan reda, ku selamat dalam Tuhanku. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar perintah hidup baru seperti yang tertulis dalam surat 1 Petrus pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang mengatakan, "Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Abadi tak nampak yang Maha Esa, yang tak terhampiri terang tahtanya, yang dalam putranya telah dikenal. Baginya lah hormat dan kuasa kekal. Ibarat cahaya berkarya tenang, wibawa rajawi kekal kau pegang. Teguh bagai gunung keadilanmu, dan awanmu syarat dengan kasih-Mu. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pemberitaan firman. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena di pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun kami melakukannya di tempat kediaman kami masing-masing. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk berdoa dan mendengar kebenaran sabda-Mu. Dalam segala keterbatasan kami ya Tuhan, kami mohon bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang kami baca, yang kami dengar dan kami renungkan, kami dimampukan untuk memahaminya, menghayatinya, dan memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, kami telah sedia mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup dan menghidupkan, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak
Bacaan Alkitab hari ini terambil dari Yoel pasal 1 ayat 1 sampai 12 yang menyatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerik telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap karena gandum dan karena kejelai, sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kekeringan melayu dari antara anak-anak manusia. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, pemberitaan firman bagi kita bersama di hari ini terambil dari pembacaan Alkitab yang sudah kita baca bersama dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 yang diberikan tema bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah ungkapan yang seringkali kita dengar, ataupun mungkin kita sendiri pernah mengucapkannya, yang berbunyi demikian: apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Kapankah ungkapan seperti itu kita dengar atau kita ucapkan? Apakah di saat kita sedang dalam keadaan senang, dalam keadaan gembira, dalam keadaan berpesta ria, ataukah di saat kita sedang dalam pergumulan hidup, di saat kita sedang berduka, sedang dalam keadaan susah? Bapak Ibu Saudara, menurut saya biasanya kalimat itu terdengar
ketika kita sedang berada dalam keadaan susah atau sedang bergumul. Kita katakan, atau mungkin orang lain katakan kepada kita, ya, apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Di situ ada sebuah pengakuan bahwa Tuhan tidak pernah salah dalam bertindak. Ada sebuah pengakuan bahwa di balik kesusahan, duka cita, musibah, selalu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah dan baik bagi anak-anaknya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Yoel adalah nabi yang berkarya di kerajaan Yehuda. Dan arti nama Yoel, Tuhan adalah Allahku. Yoel adalah nabi yang berkarya di sekitar bait Allah di Yerusalem. Sehingga ia juga disebut sebagai nabi kultis. Karena dalam pemberitaannya ditemukan suatu hubungan dengan bait Allah, dengan rumah Tuhan, dengan ibadahnya dan imam-imamnya. Melalui nabi-nabi di sekitar bait Allah, Tuhan bergaul erat dengan umatnya. Dan itu terlihat dalam karya atau pemberitaan Yoel yang mendorong umat Tuhan supaya bertobat. Dan Yoel juga menjadi penyambung lidah Tuhan untuk menyampaikan pesan atau firman Tuhan bagi umatnya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Nabi Yoel mengawali pemberitaan atau pesan yang hendak disampaikan kepada bangsa Yehuda dengan mengatakan di ayatnya yang pertama, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel. Yoel anak Petuel. Jadi itu berarti bahwa firman Tuhan yang disampaikan itu bukan dari dirinya sendiri. Tetapi Yoel menyampaikan pesan peringatan yang akan disampaikan oleh Tuhan. Dari Tuhan sendiri. Nubuat yang Tuhan sampaikan melalui abdinya, yaitu Yoel. Yoel memanggil para tua-tua, yaitu para orang tua dan umat pada umumnya, penduduk negeri Yehuda. Di dalam ayatnya yang kedua dikatakan, dengarlah, bukan hanya dengar, tetapi dengarlah. Dengar bisa terjadi sambil lalu. Tetapi dengarlah berarti menuntut perhatian yang serius. Menuntut perhatian yang sungguh-sungguh. Banyak orang bisa mendengar. Tetapi belum tentu mendengar dengan sungguh-sungguh. Mendengar bisa terjadi masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada pesan yang sungguh-sungguh penting. Pesan yang menyangkut hidup bangsa Yehuda. Pesan yang menyangkut hidup umat Tuhan. Dan pesan yang menggambarkan kehancuran Yehuda. Ketika pasukan belalang akan melahap habis semua tanaman, daun-daunan, baik dari kebun anggur mereka, kebun ara mereka, pohon delima, pohon korma, pohon apel.
tanaman gandum dan jelai akan musnah. Ada wabah, bukan wabah COVID, tapi wabah belalang yang menghancurkan semua ladang-ladang mereka. Sehingga dengan demikian mendatangkan kesengsaraan besar atas umat Yehuda. Peristiwa seperti itu, Bapak Ibu Saudara, dikatakan oleh Nabi Yoel, belum pernah terjadi di zaman yang lalu. Belum pernah terjadi di zaman nenek moyang mereka. Kita melihat pada bacaan kita tadi di ayatnya yang kedua. Nabi Yoel katakan, ceritakanlah, teruskanlah berita itu kepada anak-anakmu, dan anak-anakmu menceritakan kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menceritakan lagi kepada keturunan berikutnya. Ini merupakan suatu sejarah, suatu pembelajaran iman yang harus diceritakan. Pasti dengan tujuan agar dari generasi ke generasi bukan hanya sekedar tahu, tetapi ada maksud agar mereka belajar dari pengalaman hidup orang tua mereka tentang apa yang Tuhan buat. Lalu mereka hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di sini kita belajar bahwa setiap pengalaman iman kita sebagai orang tua dengan Tuhan harus juga kita ceritakan. Harus juga kita teruskan kepada anak cucu kita, supaya mereka juga hidup takut akan Tuhan dan memuliakan Tuhan. Di tengah malapetaka itu, Nabi Yoel meminta para pemimpin rohani Yehuda untuk memimpin bangsa Yehuda kepada pertobatan. Nah, mau dikatakan pertobatan nasional, pertobatan seluruh umat Yehuda. Karena bagi Yoel, kesengsaraan yang dialami Yehuda adalah hukuman Allah kepada mereka akibat tumpulnya kepekaan moral umat itu terhadap dosa dan kejahatan yang mencemarkan kekudusan Allah. Umat sudah tidak peka lagi terhadap apa yang namanya dosa. Umat sudah tidak peka lagi terhadap kejahatan. Nampak dalam perilaku hidup mereka. Moralitas mereka tumpul. Mereka melakukan yang jahat. Mereka melakukan dosa. Tetapi mereka menganggap itu biasa. Sehingga dosa dan kejahatan merajalela. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah telah kewalahan oleh malapetaka yang dahsyat. Bagi Yoel, krisis ini dikirim oleh Allah, dan para tua-tua, orang tua, serta umat harus berpaling kepada Tuhan dan berseru memohon pertolongan Tuhan. Umat harus merenungkan dan belajar serta meneruskan pelajaran itu kepada generasi berikutnya tentang apa yang Tuhan buat. Sifat krisis ini ialah wabah belalang hebat yang menimpa seluruh negeri, seluruh daerah pedusunan. Semua tumbuh-tumbuhan rusak.
dan umat menghadapi kelaparan besar. Wabah belalang itu dikiaskan seperti bangsa yang kuat, yang tidak terbilang banyaknya, besar dan kuat. Kita bisa melihatnya itu di ayatnya yang ke-6. Seperti taring singa. Seperti taring singa yang mencabik-cabik, yang berdampak bukan saja pada kehidupan perekonomian, tapi juga pada peribadahan di bait Allah. Karena bahan-bahan yang biasanya dipakai untuk dijadikan korban sajian dan korban curahan sudah lenyap. Menyadari apa yang sedang melanda umat Yehuda, umat diingatkan, umat dihimbau untuk bangun dari dosa dan meratap seperti anak dara yang berkabung karena ditinggal kekasihnya menjanda. Kita bisa melihat itu di ayatnya yang ke-8. Menyadari ibu bapak dan saudara-saudara yang kekasih, pesan apa yang mau disampaikan bagi saya dan bagi bapak ibu saudara sekalian lewat pembacaan hari ini? Yang pertama, Yoel mau menekankan bahwa Allah kadang-kadang bekerja secara berdaulat di dalam sejarah hidup manusia melalui berbagai cara. Allah juga dapat bekerja mengingatkan dan menyadarkan manusia lewat bencana-bencana alam supaya mendatangkan pertobatan, supaya imannya dibangun kembali, dan supaya manusia memperoleh pengampunan dan penebusan daripada Tuhan. Agar manusia hidup takut akan Tuhan. Umat Allah dipanggil melalui pertobatan sebagai bangsa pada masa krisis dalam sejarah mereka dan menghasilkan hal-hal yang positif melalui pertobatan itu. Apa artinya bertobat? Bertobat berarti berbalik, meninggalkan cara hidup yang lama, meninggalkan jalan hidup yang salah, dan kembali kepada Tuhan. Yang kedua, tidak ada sesuatu peristiwa yang terjadi dalam hidup manusia sebagai sesuatu yang kebetulan. Seringkali kita katakan, ini kebetulan. Pasti ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa atau hal yang terjadi dalam hidup manusia. Dan maksud atau rancangan Tuhan adalah bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera, rancangan kebaikan. Yang ketiga, lewat setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan memakainya untuk menumbuhkan dan memperkuat iman kita. Yang keempat, pertanyaannya bagi kita adalah bagaimana kita menghadapi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Jawaban itu ada pada diri kita masing-masing. Kita boleh memilih, tetapi
pilihan kita haruslah pilihan yang membawa kita dekat kepada Tuhan. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, dunia juga bangsa kita sedang menghadapi apa yang selalu kita dengar, pandemi COVID-19. Dengan berbagai dampak. Bukan hanya menyangkut kesehatan, tapi juga menyangkut ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan. Banyak orang kehilangan tempat tinggal. Ada banyak masalah-masalah sosial, masalah-masalah psikis, tapi juga berbagai bentuk kriminalitas, berbagai bentuk kejahatan yang mengganggu keamanan. Dan hal ini sangat menakutkan. Dampak dari pandemi COVID ini dapat mengganggu berbagai sendi kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai rumah tangga, pendidikan anak-anak kita, pekerjaan kita. Dan kalau kita mau katakan bahwa semuanya itu saling terkait satu dengan yang lain. Lalu pertanyaannya bagi kita, bagaimana kita harus menghadapinya? Bahkan ketika nanti entah kapan pandemik ini mulai berangsur-angsur berkurang, mungkin tidak akan hilang, tetapi berkurang. Kita akan memasuki suatu masa yang baru pasca pandemi COVID-19. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita menghadapi hari ini dan hari-hari depan dalam hidup kita? Kepada siapakah kita menaruh seluruh hidup kita? Bacaan kita hari ini mau mengajak kita bahwa dalam semua peristiwa yang terjadi atas hidup kita manusia, tempat satu-satunya untuk berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhanlah satu-satunya yang dapat menolong kita dalam segala persoalan, tantangan, dan pergumulan hidup yang kita hadapi. Bacaan kita hari ini Bapak Ibu Saudara mau mengajak kita untuk memperbaiki hidup kita, mengoreksi hidup kita, tapi sekaligus juga menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jawaban. Di dalam Tuhan ada pengharapan dan masa depan. Amin.
tahu jalan-Mu Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat jalan sendiri. Bila badai hidup menerpaku, mentari pun tak berseri, Tuhan biarlah ku pegang tangan-Mu, ku tak dapat jalan sendiri. Ku tiada tahu jalan-Mu Tuhan, Engkaulah yang mengerti. Terang-Mu halau ketakutan, ku tak dapat jalan sendiri. Jemaat, silahkan berdiri untuk bersama-sama semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan, dengan segala kerendahan hati, kembali kami menghampiri kekudusan-Mu ya Tuhan. Menaikkan pujian syukur dan terima kasih kami, kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai saat ini. Itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, untuk firman yang Tuhan berikan kepada kami, yang memberikan kekuatan bagi kami, memberikan pengharapan bagi kami, menuntun masa depan kami, tetapi juga mengajak kami untuk membuka hati dan kehidupan kami di hadapan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, sempurnakanlah pemberitaan firman yang kami boleh dengar di hari Minggu ini, dan berikanlah kami kekuatan dan kemampuan untuk mewujud nyatakan firman-Mu lewat kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, pada saat ini kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi dunia, bagi masyarakat dan bangsa kami dengan segala keadaannya. Kami diperhadapkan dengan pandemi COVID yang melanda seluruh dunia, dan juga di dalamnya bangsa, negara, dan masyarakat kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berikanlah bagi kami kekuatan untuk dapat menghadapi hari-hari kehidupan kami
di tengah-tengah situasi yang ada, yang menimbulkan banyak masalah, kekhawatiran, ketakutan, bahkan juga Tuhan membawa pengaruh dalam hidup kami hari lepas hari, sebagai pribadi maupun keluarga. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah juga hikmat bagi para pemimpin bangsa kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan semua yang terkait dalam mengupayakan segala yang baik, menanggulangi dan menghadapi pandemi COVID-19 dengan berbagai dampak yang ada. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah juga kekuatan bagi para pasien dari pandemi COVID beserta dengan seluruh keluarga yang mengalami pandemi COVID ini. Berikanlah juga kekuatan dan pertolongan Tuhan bagi semua orang yang memberikan hidupnya untuk melayani sesama, terutama para tenaga medis, para dokter, perawat, relawan, semua yang terkait untuk menolong akan sesama. Kami mohon Tuhan, jauhkanlah mereka daripada segala hal yang tidak berkenan kepadamu ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, kesabaran, dan juga berikan bagi keluarga mereka penghiburan dan pengharapan. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Tuhan, bagi segala upaya yang dilakukan untuk dapat menolong sesama kami dalam menghadapi dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, berikanlah juga keamanan, kesejahteraan di tengah-tengah kehidupan sebagai bangsa, sebagai masyarakat yang mengalami keadaan yang sulit ini. Jauhkanlah dari segala perbuatan-perbuatan, segala bentuk-bentuk kejahatan, sehingga kami dapat hidup dengan aman, dengan tentram, walaupun di tengah-tengah suasana yang sungguh sangat berat. Saat ini Bapa, kami berdoa bagi gereja dan jemaat Tuhan di mana-mana tempat, bagi gereja Protestan di Indonesia bahagian barat, bagi musyawarah pelayanan jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel Bekasi, dan juga kami berdoa bagi jemaat GPIB Gloria di mana kami menjadi bahagian di dalamnya. Berikanlah juga hikmat dan kekuatan bagi semua orang yang telah menyerahkan hidupnya untuk dipakai oleh Tuhan dalam pelayanan, lewat bidang pelayanan mereka masing-masing dengan talenta-talenta yang Tuhan berikan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi, dalam persekutuan berjemaat di jemaat GPIB Gloria. Tuhan lebih mengenal kami daripada orang lain mengenal kami. Pergumulan apapun yang saat ini sedang kami hadapi sebagai pribadi maupun keluarga, kami mohon kiranya Tuhan menolong kami, memberikan jalan keluar bagi kami. Juga kami yang mengalami dampak daripada pandemi COVID-19 ini. Kami mohon kepadamu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati hidup pribadi, keluarga, dan rumah tangga kami. Kami berdoa dan menyerahkan juga anak-anak kami ke dalam tangan Tuhan, dimanapun mereka berada, baik yang dekat maupun yang jauh daripada kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, bagi para janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa bagi mereka yang sedang bergumul dalam kelemahan tubuh, dalam keadaan sakit, dalam duka cita, ketika Tuhan mengambil dari tengah-tengah kehidupan mereka orang-orang yang mereka kasihi.
Kami serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan, karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap orang yang menaruh pengharapannya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang Tuhan pakai dalam mempersiapkan ibadah pada hari ini. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam pekerjaan mereka, dalam pelayanan mereka, dalam rumah tangga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga untuk berbagai berkat kehidupan yang Tuhan berikan bagi kami di sepanjang satu pekan yang telah kami jalani dalam hidup ini. Dan kami akan menjalani kehidupan kami di pekan yang baru ini. Kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk pertambahan usia, baik itu usia kelahiran maupun usia kehidupan berumah tangga yang Tuhan anugerahkan kepada saudara-saudara kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, biarlah hari-hari kehidupan yang Tuhan berikan ini boleh dipakai dan dimaknai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Perjalanan hidup kami di pekan yang baru, di tengah-tengah segala situasi yang terjadi di sekeliling dan di tengah-tengah kehidupan bersama ini, kami mau letakkan semuanya itu di dalam tangan pengasihan Tuhan. Peliharalah kami dalam kasih dan kemurahan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarlah doa kami. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Tuhan Yesus berfirman dalam Injil Lukas 6 ayat 3b. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil memberi persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 393, bait 1 dan 3. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi.
setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari berdiri, kita berdoa syukur untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Allah sumber berkat, kami bersyukur hingga saat ini Engkau tetap setia melawat dan memelihara kehidupan kami, sehingga kebutuhan kami boleh Engkau cukupkan. Meski pandemi masih melanda dan mulai melumpuhkan segala aspek kehidupan, Engkau tetap menopang dan memberkati kami. Dengan penuh sukacita, kami memberi persembahan kepadamu. Berkatilah agar boleh dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami mohon perhatian saudara-saudara warga jemaat dengan tenang dan seksama untuk mengikuti ringkasan warta jemaat hari Minggu 24 Mei 2020 sebagai berikut. 1. Sehubungan dengan dampak COVID-19 yang secara ekonomi dirasakan sebagian dari jemaat GPIB Gloria maupun warga sekitar gereja, maka bersama ini kami mengajak kepada jemaat untuk saling mendukung dan membantu dengan memberikan sumbangan berupa natura yang dapat diserahkan melalui korsek masing-masing atau dapat langsung dibawa ke gereja. Bagi jemaat yang telah atau rutin memberikan bantuan dalam bentuk uang tunai dan natura di atas, kami ucapkan terima kasih. Kedua, dalam rangka mendukung program pemerintah Kota Bekasi, yaitu pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, maka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, kami menghimbau kepada seluruh jemaat. Kita akan melaksanakan ibadah di rumah. Khusus untuk ibadah minggu akan dipandu kanal YouTube GPIB Gloria Bekasi pada pukul 9 WIB. Dan ibadah keluarga pada pukul 19.30 WIB. Ibadah hari Minggu pelayanan anak atau IHMPA online bersama KKPA dapat diakses di kanal YouTube GPIB Gloria mulai pukul 08.00 WIB. Ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna IHMPT online melalui aplikasi Zoom setiap hari Minggu pada pukul 15.30 WIB. Mohon agar tetap di rumah, makan makanan bergizi, dan tetap bersukacita agar imunitas tubuh terjaga dengan baik. Apabila ada hal penting sehingga harus keluar rumah, gunakanlah masker dan sarung tangan, serta mencuci tangan menggunakan sabun setelah tiba di rumah. Apabila berkendaraan menggunakan motor, tidak boleh berboncengan. Bila menggunakan mobil, hendaknya setiap baris tempat duduk hanya boleh diisi satu orang. Warta ini selengkapnya
dapat dibaca dalam e-Warta Jemaat dan website gpibgloria.org. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita bersama-sama berdiri. Amanat pengutusan bagi kita. Kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Saat ku diliputi gelap kelam, ku tertunduk terkulai lesu. Ku menangis pedih pada Tuhanku, jangan kau jauh dariku. Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, tetap jalan sertaku. Sambutlah tanganku dan topang diriku. Walau hidup senang dalam dunia, tanpa Tuhan hidupku semu. Walau susah tetapi Tuhan serta hidupku bahagia. Genggamlah tanganku, tuntunlah langkahku, tetap jalan sertaku. Sambutlah tanganku dan topang diriku. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.